Selamat datang di seri 2 Mind Map dalam pemrograman. Ini adalah lanjutan dari seri 1. Selamat mengikuti. Untuk mengingatkan kembali, di seri 1 kita telah membahas hingga mind map pemetaan lanjutkan dengan multivariabel. Di seri 2 ini kita akan melanjutkan dari mulai struktur perunutan ya, proses nomor 3, lanjutkan komen pemilihan hingga selesai, yaitu sampai membahas fitur tambahan. Oke, selamat mengikuti. Setelah kita melakukan program dengan lebih dari satu variabel, lalu kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah kita mulai dengan struktur berikutnya, yaitu pemilihan. Pemilihan itu berarti kita melakukan pemilihan dengan komennya, yaitu if dan else, select case dengan kondisi ya. Kondisi buat satu kondisi dulu dan juga operator perbandingannya seperti yang tampil di layar. Oke, setelah itu langkah selanjutnya sudah bisa satu kondisi, kita lanjut. Jika lebih dari satu kondisi, kita bisa menggunakan nested if, nested bersarang ya, if di dalam if. Nah, seperti ini contohnya. Oke, lalu setelah itu struktur berikutnya struktur pengulangan atau yang dikenal dengan looping. Kita menambahkan komen pengulangan. Di dalamnya ada while and, for next, do loop, dan do while. Ya. Nah, usahakan kalau lebih dari satu kita menggunakan nested sama seperti if, nested while namanya. While di dalam while atau for di dalam for, seperti itu. Oke, langkah berikutnya adalah struktur data. Algoritma plus struktur data maka sama dengan program. Jadi harus membuat dan menambahkan menggunakan struktur data. Di dalamnya ditambahkan ada array, pointer, list, urutan ya, stack, tumpukan, dan juga antrian. Oke, kita lanjut. Ya, setelah kita melakukan langkah struktur data, oke, masih dalam. Jadi prosedural itu adalah membuat program line by line ya, baris per baris, biasanya untuk pemula ataupun kita untuk menjalankan proses intinya dulu ya. Nah, nanti kalau ini sudah terbiasa, Anda ingin langsung ke program berbasis OOP juga bisa langsung lanjut. Oke, kita lanjut OOP. OOP itu apa sih? Ya. Nah, kalau di dalam OOP ini kalau kita sudah bisa membuat kode baris per baris, jadi kita kumpulkan setiap baris yang punya proses sama, kumpulkan dalam satu fungsi. Nah, jadi sesuaikan fungsi dan parameternya. Nah, nanti ada konsep yang namanya call by reference dan call by value. Setelah bisa satu fungsi, kita lakukan penambahan beberapa fungsi sesuai dengan prosesnya ya, disesuaikan dengan parameternya dan juga program yang diinginkannya. Setelah bisa membuat beberapa fungsi ya, kita akan membuat fungsi itu simpan dalam satu kelas ya, satu kelas yang sama. Nah, di kelas itu kita dapat simpan dalam file yang terpisah ataupun dalam satu file yang sama. Oke ya, kita lanjut. Jadi OOP adalah Object Oriented Programming, pemrograman berorientasi dengan objek. Oke, lanjut. Setelah mencoba mempelajari OOP atau membuat program OOP, ada lagi program berbasis framework MVC. Apa sih itu MVC? Ya, jadi MVC itu bisa menggunakan existing framework. Ya, existing framework itu misalkan di web programming ada CMS, CodeIgniter, Laravel. Atau bisa membuat framework sendiri. Tetapi kelemahannya adalah kita butuh waktu yang banyak dan juga butuh tim, apalagi biaya dan sebagainya.
Ya, nah ini jadi pemrograman MVC itu adalah model, view, dan controller. Dia lebih cepat dalam memprogram, tidak membuat dari nol. Oke ya, setelah MVC kita lanjut ke mapping berikutnya. Ya, mapping berikutnya adalah jadi penjelasan algoritma. Intinya algoritma itu intinya dari pembelajaran dan pengerjaan. Jadi jangan lanjut sebelum mengerti intinya. Oke, setelah programnya kita buat, nah ini fitur tambahan. Fitur tambahan ini bagaimana program bisa lebih cantik, lebih baik, dan juga banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Contohnya fitur tambahan itu adalah penyimpanan data. Penyimpanan data yaitu di basis data, contohnya basis data itu bisa yang open source ataupun berbayar. Dan dilihat juga performanya. Ya. Selain simpan di basis data, bisa disimpan dalam bentuk berkas, file, dalam bentuk CSV, bentuk JSON, dalam bentuk Word, Excel, ya. Atau juga simpannya dalam disimpan di suatu media penyimpanan cloud, ya. Nah, selain itu ada kebutuhan instalasi. Kebutuhan instalasi itu perlu nggak diinstal di klien atau hanya di server saja, atau memang ya contohnya web programming atau memang perlu dua-duanya diinstal. Contohnya adalah ya di client server programming ataupun di mobile programming. Nah, dan kalau hanya satu komputer saja juga bisa ya, misalkan di aplikasi desktop. Oke. Nah, selain itu faktor keamanan ya, nambah fitur keamanannya di sisi server, basis data, jaringan, ketika transfer data atau di filenya, dan juga di sisi klien ya. Nah, itu ya. Berikutnya adalah fitur tambahan ya. Kalau di keamanan itu manfaatkan metode kriptografi ya. Nah, berikutnya sinkronus atau asinkronus. Jadi ya sinkronus itu dia langsung kirim atau langsung akses. Nah, kalau asinkronus itu disimpan sementara dulu sisi klien, nanti bisa diteruskan begitu koneksi tersedia. Lanjut waktu. Nah, kalau waktu fitur tambahannya contohnya untuk delay ya, menunda atau untuk ketepatan atau untuk scheduling ataupun untuk attendance kehadiran. Nah, multimedia, nah ini yang paling penting. Terkadang bikin program itu dicantik-cantikan dahulu ya, tapi fungsinya tidak berjalan. Yang penting adalah fungsinya dulu, baru estetikanya ya. Warna, gambar, video ya, dipercantik hurufnya, fontnya, tampilan suaranya, cahayanya. Nah, terakhir adalah lokasi. Nah, oke. Jadi fitur tambahan ini dikerjakan setelah proses kebutuhan utamanya tercapai, ya, atau bisa sekedar aksesoris saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti seri 1 dan seri 2 Mind Map dalam pemrograman. Anda dapat mengikuti seri pemrograman lainnya bersama saya Adam Puspabuana. Sampai jumpa.